Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Fitri Diah Sulistiani. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran dasar desain ya, masih di mata pelajaran dasar desain. Materinya adalah kolase. Ya, kolase. Apa itu kolase ya? Kita bahas satu persatu ya. Kolase. Kalau dilihat dari gambarnya, ini ada desain, kemudian ada busana yang warna-warni, cantik sekali dari bunga-bunga dan terlihat seperti asli ya bunganya. Kira-kira bagaimana ya kolase itu di mata pelajaran dasar desain? Nah, kita masuk dulu sekarang ke pengertian kolase. Jadi, kolase itu adalah sebuah karya seni yang dapat dibuat dari berbagai bahan, dari berbagai material, seperti kertas bisa, koran, foto, pita, atau benda-benda lainnya yang intinya nanti akan ditempelkan pada latar belakang. Latar belakangnya itu sudah kita buat bentuk gambar tertentu kalau kita nanti membuatnya gambar desain busana ya. Nah, itu bisa di media kertas polos, bisa di karton, bisa juga di kain. Nah, seperti itu kolase. Jadi nanti kolase itu kita terapkan pada desain busana. Kemarin kalian sudah belajar membuat proporsi. Nah, nanti kita akan membuat proporsi tubuh wanita dengan berbagai gaya, kemudian kita beri siluet busananya. Setelah itu kita selesaikan dengan cara kolase, dengan cara menempelkan beberapa material atau bahan ke busana yang sudah kita gambar. Oke, ada bayangan nggak ya? Ada ya? Oke, kita lanjut dulu materinya. Dalam unsur-unsur desain di dalam kolase, unsur-unsur desain di dalam kolase, itu yang pertama ada unsur titik dan bintik, yaitu unsur seni rupa yang terkecil, tidak memiliki ukuran panjang ataupun lebar. Sedangkan bintik adalah titik yang lebih besar. Unsur titik dan bintik pada kolase biasanya dalam bentuk butiran pasir laut. Sedangkan bintik dapat berupa biji-bijian atau kerikil kecil. Kalau kalian pernah melihat, biasanya anak SD atau TK itu kadang punya tugas menempelkan pasir atau biji-bijian, misalkan kacang kedelai, misalkan kacang tanah, kacang hijau dan lain sebagainya. Itu mereka disuruh menempelkan ke gambar kucing atau gambar ikan dan lain sebagainya. Sama seperti pada desain busana ya. Jadi prinsipnya nanti kolase itu seperti itu. Kita menempelkan sesuatu apapun itu ke dalam model siluet busana yang sudah kita buat dalam proporsi tubuh. Gitu. Kita lanjut ke unsur yang kedua, ada unsur garis, yaitu perpanjangan dari unsur titik yang mempunyai ukuran panjang relatif tetapi tidak memiliki ukuran lebar. Jadi gabungan dari titik-titik yang kita buat banyak sedemikian rupa sampai membentuk garis tapi tidak memiliki lebar. Nah, pada unsur kolase, untuk garis ini dapat berbentuk lidi, batang korek api, kawat, benang, dan lain-lain. Jadi nanti untuk lidi dan lain-lain yang berbentuk seperti garis itu bisa kita terapkan pada model busana yang memiliki siluet I mungkin ya. Nanti kita bisa tata di situ, atau bisa juga dengan model siluet A, nanti semakin ke bawah semakin lebar. Next, kita ke unsur yang ketiga, ada unsur bidang, yaitu unsur yang terjadi karena pertemuan beberapa garis. Aplikasi dalam kolase adalah bidang datar atau dua dimensi dan bervolume ya, ini maksudnya bervolume ya, maaf ada kesalahan mengetik. Nama lainnya adalah tiga dimensi. Yang keempat ada unsur warna, yaitu unsur yang cukup penting dalam kehidupan yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Unsur warna yang terdapat pada kolase diwujudkan dari cat air, pita, kertas warna, renda, kain, bisa dengan bunga-bunga atau daun-daun dan lain sebagainya.
Oke, kita lanjut ke jenis kolase. Jenis kolase nanti dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada fungsi. Dari segi fungsi, kolase dapat dipahami sebagai seni murni dan terapan. Seni murni merupakan sebuah karya yang dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan estetik. Kebutuhan akan keindahan ini tidak terbatas sejauh kreativitas seseorang dalam mewujudkan rasa seni dalam jiwanya. Sedangkan seni terapan atau seni pakai merupakan karya seni rupa yang dibuat bentuk untuk memenuhi kebutuhan praktis. Penerapannya lebih menampilkan komposisi dengan kualitas artistik yang bersifat dekoratif. Yang kedua ada matra. Jenis kolase matra ini berdasarkan matra, kolase dibedakan menjadi dua, yaitu kolase pada permukaan 2 dimensi dan kolase pada permukaan 3 dimensi. Jenis yang ketiga adalah corak. Menurut coraknya, kolase dibagi menjadi 2 jenis juga ya. Yang pertama representatif dan yang kedua non-representatif. Representatif berarti menggambarkan wujud nyata yang bentuknya masih dapat dibekali dengan jelas. Sedangkan non-representatif berarti tidak menampakkan bentuk nyata, bersifat abstrak, dan menampilkan komposisi unsur visual yang indah. Next, ada jenis material. Semua bahan dapat dimanfaatkan untuk membuat kolase, asalkan ditata dalam komposisi yang menarik dan unik. Bahan kolase yang beragam akan ditempelkan pada berbagai macam jenis permukaan seperti kayu, plastik, kertas, kaca, ini kaca ya maksudnya, kemudian keramik, karton, atau yang lain yang mudah ditempel. Secara umum, material untuk kolase ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan alam dan bahan sintetis. Bahan alam contohnya daun, ranting, bunga, buah, biji, kulit, dan lain-lain. Sementara bahan sintetis contohnya plastik, logam, kertas, tutup botol, dan masih banyak yang lainnya. Nah, konsep kolase sendiri yang digunakan pada desain busana nanti harus memiliki unsur yang bersifat artistik ataupun estetika ataupun keindahan. Memiliki unsur keindahan ya. Jadi artistik itu memiliki arti yaitu suatu ilmu atau hal yang mempunyai nilai atau berbau seni. Sedangkan estetika artinya suatu ilmu atau hal yang mempelajari dan membahas tentang keindahan dari suatu karya dan bisa merasakan keindahan tersebut. Nah, sekarang langkah membuat kolase. Yang pertama yang harus kita lakukan nanti adalah menentukan tema. Tema bisa dilihat dari keadaan lingkungan, misalkan topik yang sedang trending apa, gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan judul. Nah, judul ini bisa dikembangkan dari suatu tema yang sudah ditentukan. Jadi temanya misalkan apa, nanti kita persempit lagi menjadi judul. Kemudian yang ketiga menentukan style busana. Style busana bisa bernuansa elegan, casual, feminim, dinamis, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan detail visual dari desain busana dengan memilih warna yang tepat pada style desain busana yang sudah kita buat tersebut. Yang kelima, mengumpulkan material atau foto yang berkaitan dengan tema dan judul. Yang keenam, menyusun material pada desain busana yang telah disiapkan. Itu adalah langkah-langkah membuat kolase. Nah, ini ada beberapa contoh kolase dalam desain busana. Yang ini adalah menggunakan batu ya, batu-batuan atau biji-bijian yang berwarna-warni, warna pink dan ungu yang ditata sedemikian rupa dalam siluet busana. Seperti ini, membentuk gaun yang cantik ya. Kemudian ada gambar selanjutnya. Ini kolase busana dengan menggunakan daun bawang ya, cantik sekali ya daun bawang. Bisa kita pakai untuk membuat desain busana secantik ini. Nah, selanjutnya ini ada jeruk. Jeruk kita gunakan kulit dan buahnya. Kita tata sedemikian rupa sehingga
menjadi sebuah desain yang sangat cantik. Gambar selanjutnya ini menggunakan bawang merah yang sudah dipotong-potong tipis, kemudian ditata pada siluet busana yang sudah disiapkan sehingga terbentuk busana yang cantik sekali. Nah, itu tadi beberapa contoh kolase dan juga konsep-konsep kolase yang bisa saya jelaskan. Untuk video selanjutnya akan saya tampilkan cara membuat desain kolase mulai dari penyusunan tema sampai penempelan material sehingga membentuk desain busana yang sangat cantik. Terus simak video di channel Fit Busana. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.